Kali ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Oke, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, nah ini itu dibacanya akar kuadrat dari A atau akar pangkat 2 kuadrat. Ini kan pangkat 2 ya, akar pangkat 2 dari A ya, atau akar kuadrat dari A. Nah, jika A tidak negatif, A-nya tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A itu sendiri. Oke, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, nah ini itu dibacanya akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A. Oke, jika A tidak negatif, A-nya tidak negatif ya. Akar pangkat N dari A sama dengan B. Nah, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif ya. Jadi akar pangkat N dari A sama dengan B itu berlaku juga B pangkat N sama dengan A, tetapi B-nya itu tidak boleh negatif. Oke, yang kedua, jika A negatif, A-nya negatif dan N-nya ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Nah, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Jadi simpelnya bentuk akar ini adalah inverse. Inverse itu kebalikan ya. Inverse atau kebalikan dari bentuk akar. Ya, misalkan di sini ada contoh ya. Akar kuadrat dari 25. Nah, jadi berapa pangkat 2, kuadrat itu kan pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita ketahui bahwa 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi akar kuadrat dari 25 itu sama dengan 5. Atau misalkan kita beri contoh yang ini ya, pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 ya. Karena bentuk akar ini kebalikan dari bentuk pangkat, maka di sini bilangan berapa yang dipangkatkan 3 itu sama dengan 8. Nah, kita ketahui bahwa 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bahwa bentuk akar ini inverse dari bentuk pangkat. Oke, sekarang kita mencoba untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku ya. B dan A-nya bilangan positif, maka berlaku B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B ya, ditambah C akar kuadrat dari A. Yang kedua, B akar kuadrat dari A dikurangi C akar kuadrat dari A sama dengan B dikurangi dengan C akar kuadrat dari A. Yang ketiga, akar kuadrat AB itu sama dengan akar kuadrat A dikali akar kuadrat B. Nah, yang keempat,
akar kuadrat dari A dibagi B itu sama dengan akar kuadrat A dibagi akar kuadrat B. Akan tetapi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, misalkan kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini ada 3 soal ya. 1 soal tapi disuruh menyederhanakan 3 bentuk akar ini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama, yang A, itu akar kuadrat dari 75. Yang B, akar kuadrat dari 0,25. Yang C, 7 akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 48 dikurangi akar kuadrat 192. Nah, karena bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk perpangkatan ya. Karena ini akar kuadrat, maka di sini pangkatnya juga pangkat kuadrat atau pangkat 2. Nah, kalian juga harus ingat ini ya, bahwa 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 dan seterusnya ya. 10 pangkat 2 100 dan seterusnya. Oke, kita coba sederhanakan satu persatu ya. Yang pertama, sederhanakan bentuk akar berikut, yaitu akar kuadrat dari 75. Nah, kita cantumkan lagi bentuk pangkatnya. Nah, maka akar kuadrat dari 75 ya. Nah, akar kuadrat 75 ini kalau kita bagi dengan bentuk perpangkatan 75 ini kan bisa dibagi mana nih? 25 kan? Nah, berarti akar kuadrat dari 75 itu sama dengan akar kuadrat dari 25 dikali 3 ya. Oke, kalau 36 kan tidak bisa ya. 16 tidak bisa, bisa 25. 49 juga tidak bisa. Jadi akar kuadrat dari 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3. Nah, kita ketahui bahwa akar kuadrat dari A dikali B itu sama dengan akar kuadrat A dikali akar kuadrat B. Maka ini bisa kita ubah menjadi akar kuadrat dari 25 dikali akar kuadrat dari 3. Nah, akar kuadrat dari 25 itu kan 5. Nah, akar kuadrat dari 3 ya kita tidak usah hitung, kita tulis saja akar kuadrat dari 3 seperti ini. Maka kita bisa tahu hasilnya, yaitu 5 akar kuadrat dari 3 atau 5 akar 3 ya. Oke, sekarang kita yang B nya. Oke, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar kuadrat dari 0,25. Oke, kita cantumkan lagi bentuk perpangkatannya. Nah, akar kuadrat dari 0,25 ini kan sama saja dengan akar kuadrat dari 25 dibagi 100 ya. 0,25 itu kan 25 per 100. Nah, kita ketahui bahwa akar kuadrat dari A dibagi B itu sama dengan akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B. Maka yang ini ya, akar kuadrat dari 25 per 100 itu sama saja kita bisa tulis seperti ini. Akar kuadrat dari 25 dibagi akar kuadrat 100 ya. Akar kuadrat dari 25 itu kan 5 ya. Akar kuadrat dari 100 itu kan 10 ya. Berarti bisa
kita kerjakan yang ceknya. Oke, sederhanakan bentuk akar berikut. 7 akar kuadrat dari 3 ditambah akar kuadrat dari 48 dikurangi akar kuadrat dari 192. Oke, kita cantumkan lagi di sini bentuk perpangkatannya. Oke, kita ketahui bahwa B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A sama dengan B ditambah C akar kuadrat. Atau yang ini ya, B akar kuadrat dari A dikurangi C akar kuadrat dari A sama dengan B dikurangi C akar kuadrat dari A. Jadi supaya bisa dioperasikan, maka bentuk akarnya harus sama. Kita lihat tuh ya, bentuk akarnya harus sama. Oke, jadi 7 akar kuadrat dari A ditambah akar kuadrat dari 48 dikurangi akar kuadrat 192. Nah, kita samakan dulu ya bentuk akarnya. Gimana caranya ya? Akar 48, akar kuadrat yang paling kecil kan akar kuadrat dari 3 ya. Berarti kita bagi saja dengan akar kuadrat dari 3. Misalkan akar 48, akar kuadrat dari 48 itu dibagi akar kuadrat dari 3, dan akar kuadrat dari 192 dibagi akar kuadrat dari 3. Nah, di sini ya. Akar kuadrat 48 itu kan akar kuadrat dari 16 dikali akar kuadrat dari 3. 16 kali 3 48 ya. Kemudian akar kuadrat dari 192. Nah, ini kan akar kuadrat dari 64 dikali akar kuadrat dari 3 ya. 192 dibagi 3 64. Jadi 64 dikali 3 itu 192 ya. Oke, sekarang kita bisa hitung bahwa akar kuadrat dari 16 itu kan 4 ya. 16 itu 4. Kemudian akar kuadrat dari 64 itu berapa? 8. Maka kita bisa dapat 7 akar kuadrat dari 3 ditambah 4 akar kuadrat dari 3 dikurangi 8 kali akar kuadrat dari 3. Nah, ini kan bentuk akarnya sama ya. Jadi kita bisa hitung 7 ditambah 4 11. 11 dikurangi 8 itu 3. Berarti 3 akar kuadrat dari 3 atau 3 akar 3. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.